Atarina Malika Lutfia. Nah, kali ini aku akan membahas tentang materi accounting. Yuk simak videonya. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu memisahkan SPI. Di sini ada poin-poin yang akan kita bahas di video kali ini. Yang pertama, struktur pengendalian internal. Yang kedua, mengenal pengendalian internal. Yang ketiga, komponen struktur SPI. Yang keempat, mendapatkan pemahaman tentang komponen SPI. Yang kelima, pendokumentasian pemahaman. Yang keenam, kelebihan dan keterbatasan SPI. Yang ketujuh, hubungan SPI dengan audit. Dan yang kedelapan, pentingnya SPI dalam audit dan peran auditor internal. Nah, di sini ada struktur pengendalian internal. Apa sih itu struktur pengendalian internal? Pemahaman yang mendalam tentang struktur pengendalian internal ini sangat penting bagi setiap organisasi. Struktur pengendalian internal merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan organisasi terkait dengan keandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Nah, apa sih itu pengendalian internal? Pengendalian internal adalah struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang telah dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan sebuah perusahaan yang tugasnya meliputi mengecek ketepatan laporan keuangan, mendorong efisiensi operasional, dan mendorong karyawan untuk mematuhi kebijakan manajemen yang ada. Komponen utama SPI ini terdapat apa aja ya? Yuk kita simak. Nah, ada 4 komponen utama SPI, yaitu yang pertama, lingkungan pengendalian. Menciptakan suasana dan budaya organisasi yang mendukung efektivitas pengendalian internal, mencakup nilai etika, komitmen terhadap integritas, dan filosofi manajemen yang mendukung pengendalian internal. Yang kedua yaitu penilaian risiko, mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Penilaian risiko menjadi dasar untuk merancang aktivitas pengendalian. Yang ketiga yaitu aktivitas pengendalian, kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas ini mencakup otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, dan pemisahan tugas. Yang terakhir yaitu informasi dan komunikasi, mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi yang relevan dalam bentuk dan waktu yang tepat agar karyawan dapat melaksanakan tanggung jawabnya. Nah, kita harus memahami komponen SPI. Yang pertama ada lingkungan pengendalian, mencakup struktur organisasi, kebijakan, dan praktik yang mencerminkan sikap manajemen terhadap pengendalian internal. Yang kedua, penilaian risiko, proses mengidentifikasi dan mengelola risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Yang ketiga, aktivitas pengendalian, tindakan yang ditetapkan melalui kebijakan dan prosedur untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, informasi dan komunikasi, sistem yang mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mengomunikasikan informasi secara tepat. Dokumentasi pemahaman SPI. Yang pertama, lingkup dan tujuan, mendokumentasikan ruang lingkup dan tujuan pemahaman terhadap SPI. Yang kedua, pemahaman komponen, mendokumentasikan pemahaman terhadap masing-masing komponen SPI. Yang ketiga, penilaian desain, menilai apakah desain SPI dapat mencegah atau mendeteksi salah saji yang material. Yang keempat, dokumentasi tertulis, membuat dokumentasi tertulis yang memadai untuk mendukung SPI. Kelebihan dan keterbatasan SPI. Yang pertama ada kelebihan SPI. SPI yang efektif dapat meningkatkan efisiensi operasional, meminimalkan risiko, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Hal ini dapat memberikan informasi handal bagi manajemen untuk pengambilan keputusan. Yang kedua ada pertimbangan biaya.
Penerapan SPI yang kompleks dapat membutuhkan biaya yang substansial. Organisasi harus mencari keseimbangan antara biaya dan manfaat implementasi SPI. Yang ketiga ada keterbatasan SPI. SPI tidak dapat memberikan jaminan mutlak. Terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan manusia, kolusi, atau override kendali oleh pihak yang berkuasa. Nah, sekarang ada hubungan SPI dengan audit. Yang pertama ada mengevaluasi efektivitas SPI. Auditor harus mengevaluasi efektivitas struktur pengendalian internal dalam organisasi sebagai bagian dari proses audit. Ini membantu mengidentifikasi risiko dan kelemahan dalam sistem pengendalian. Yang kedua ada memahami implikasi SPI. Pemahaman atas SPI memungkinkan auditor untuk menilai dampak kelemahan pengendalian terhadap laporan keuangan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang tepat. Yang ketiga ada melaporkan temuan audit. Auditor akan mengkomunikasikan temuan terkait SPI dalam laporan audit, termasuk rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal organisasi. Pentingnya SPI dalam audit dan peran auditor internal. Pentingnya SPI dalam audit. Struktur pengendalian internal memainkan peran penting dalam proses audit. SPI membantu auditor memahami pengendalian yang ada di dalam organisasi dan mengevaluasi efektivitasnya. Dengan memahami SPI, auditor dapat mengidentifikasi risiko yang signifikan dan merancang prosedur audit yang tepat. Peran auditor internal. Yang pertama ada evaluasi desain, yang kedua ada pengujian efektivitas, dan yang ketiga rekomendasi perbaikan.